agar tidak adanya penyelesaian bukan donatur. Nah, tinggal teman-teman menilai sendiri siapa sih biang kerok dari persoalan ini. Kenapa tidak selesai? Itu dia. Akhirnya sampai sekarang tidak ada perdamaian itu, gengs. Malah tambah runyem, saling lapor. Si Agusnya sendiri malah ngelaporin si Novi. Kenapa gitu loh? Itu yang sangat disayangkan oleh Pak Mensos, ya kan? Pergi sana, pergi sini, bikin masalah sana, bikin masalah sini. Mau menyelesaikan kapan selesainya kalau mulutmu tuh bunyi aja. Pengen diobati tapi mulutmu ribut. Pengen diobati kamu ikut laporan. Nah, sampai lebaran Hongkong yang nggak dapat selesai. iya Pak, benar. Halo guys, balik lagi bareng gua Kata Tutus. Semoga kalian sehat selalu. Dan untuk pembahasan video kali ini kita masih membahas persoalan Agus sedih banget ya, yang semakin hari semakin tidak ketemu ujungnya gitu. Mungkin kalian juga udah bosen dengan berita Agus ini ya. Tiap hari Agus terus. Kayak penting banget sih Agus ini ya kan. Dilihat bikin sakit kepala, nggak dilihat juga penasaran gitu kan. Jadi kita semua tuh penasaran gitu, gimana ending dari permasalahan dari duit donasi Agus sedih banget, gengs. Yang jadi pertanyaan kita semua adalah kenapa kasus ini tidak menemui titik terang gitu. Padahal kalau kita lihat kemarin semua pihak sudah dipanggil oleh Kemensos ya kan, untuk memberikan solusi perdamaian gitu. Harusnya udah dari kemarin, gengs, tanggal-tanggal 10-an ya. Mungkin kalau permasalahan ini nggak diperpanjang mungkin udah selesai, gengs. Tapi tahu sendirilah ya, siapa yang membuat kasus ini nambah runyam ya kan, makin panjang, makin nggak tahu arah gitu. Jadi kabar terbaru dari pihak donatur juga udah muak gitu loh. Karena gimana ya, gengs, dari pihak donatur kemarin juga udah dipanggil tuh sama Kemensos ya. Dan oke, sebelum dipanggil Kemensos kan tahu sendiri ya, para donatur ini fix gak mau uang itu kembali ke Agus gitu kan. Tapi setelah dipanggil, dikasihlah solusi-solusi dari Kemensos mungkin kan. Oke, meredah. Para donatur udah setuju gitu kan awalnya. Setelah bertemu Kemensos, uang donasi itu memang diperuntukkan untuk Agus. Oke ya, tapi ada poin-poin nanti setelah terjadi pertemuan untuk perdamaian, itu ada poin-poin yang harus disetujui juga. Jadi uang itu memang peruntukannya untuk pengobatan Agus. Tapi setelah pengobatan Agus selesai, uang itu tidak boleh diberikan ke Agus gitu. Jadi sistemnya mau dibuat seperti kitabisa.com, gengs. Kitabisa.com itu membuat donasi untuk pengobatan si penerima manfaat lah ya kan. Ketika open donasi itu terkumpul, dapatnya berapa gitu. Misalkan pengobatan ini butuh uang 50 juta. Nah, kitabisa.com itu melakukan donasi bisa mendapatkan 100 juta. Jadi yang diberikan kitabisa.com ke penerima manfaat itu ya 50 juta. Biaya pengobatan itu aja gitu loh. Jadi sisanya kalau pengobatannya sudah selesai, jadi sisanya itu diberikan ke orang lain gitu loh. Jadi sisanya itu nggak dikasih ke orang yang pertama tadi, gengs gitu. Jadi seperti itu, guys. Kalau seperti itu sih gue setuju juga gitu kan. Ya biar kapok aja sih Agus ini. Setelah pengobatan Agus, duit itu nggak akan diberikan ke Agus lagi sisanya gitu. Dari pihak Agus itu mungkin tahu ya kalau poin-poin yang dibuat oleh para donatur ini ya seperti itu. Makanya kenapa si Agus itu sampai sekarang itu lebih memilih untuk meneruskan drama-dramanya gitu daripada meneruskan pengobatannya. Karena kenapa? Karena Agus Salim itu udah nggak ada niat lagi sembuh gitu, geng. Karena kenapa? Karena si Agus ini sudah nggak mau lagi meneruskan pengobatan matanya gitu loh. Yang jadi pertanyaan kita, sebenarnya siapa yang nggak pengen perdamaian ini terjadi gitu loh. Kalau kalian udah tahu lah siapa ya yang nggak pengen perdamaian ini terjadi gitu kan. Kalau dari pihak Novi kita lihat ya mau damai ayo gitu kan, mau enggak ayo gitu. Apalagi Densu, para donatur sudah juga menyatakan pokoknya setelah pertemuan itu semua pihak tuh setuju kecuali siapa? Ya benar ya, karena sudah jelas, gengs. Oke, kemarin kan si Kak Novi melaporkan si AL ya atas perbuatan kejahatan verbal terhadap Kak Novi karena sudah menghina, merendah, memfitnah segala macam ya. Itu bedakan ya, itu tidak ada hubungannya dengan permasalahan uang donasi si Agus sedih banget ini gitu. Jadi harus dipisahkan ini, nggak ada sangkut pautnya. Ya walaupun memang si AL ini koar-koar atas dasar membela Agus ya katanya ya kan.
Karena si AL ini sudah menyerang pribadi Kak Novi. Jadi karena Kak Novi ini sudah fitnah, ya pokoknya udah parah banget ya. Hak si Novi juga buat ngelaporin si AL ini gitu. Tapi nggak ada sangkut pautnya ke Agus. Tapi masalahnya si Agusnya malah ngelaporin balik si Novi. Kan aneh gitu loh. Dari situlah permasalahan ini menjadi runyem, gengs, yang harusnya sudah mendekati perdamaian, ya kan? Jadi tambah aduh. Jadi sekarang kan jelas siapa yang menghalang-halangi untuk terjadinya perdamaian ini gitu loh. Kalian tahu lah ya. Kalian komen lah di bawah. Ini ada video Pablo, kita lihat ya. Jangankan diam-diam, orang terbuka lebar aja nggak ketemu kok. Sekarang gini. Iya, benar. Perdamaian pertama, donatur dilibatkan. Oke? Ya. Yang ada di Gedung Juang. Waktu itu dilakukan perdamaian di mediasi perdamaian di Gedung Juang. Donatur dilibatkan. Hadir di sana untuk menjadi saksi. Tidak selesai. Oke? Deadlock. Perdamaian kedua di Verde. Mediasi di Verde dilakukan, tidak ada donatur. Nggak selesai juga. Jadi sekarang kendalanya sudah kita bisa ketahui bersama, bukan pada donatur. Jelas. Yang menghalang-halangi agar tidak adanya penyelesaian bukan donatur. Nah, tinggal teman-teman menilai sendiri. Siapa sih biang kerok dari persoalan ini? Kenapa tidak selesai? Itu dia. Akhirnya sampai sekarang tidak ada perdamaian itu, gengs. Malah tambah runyem, saling lapor. Si Agusnya sendiri malah ngelaporin si Novi. Kenapa gitu loh? Itu yang sangat disayangkan oleh Pak Mensos, ya kan, Pablo dan Bang Densu segala macam. Sampai Bang Densu itu mundur dari permasalahan ini. Udah dia nggak mau lagi bahas permasalahan Agus dan keluarganya, soal permasalahan hukumnya gitu. Tapi kalau ada perdamaian, dia bakalan mau bantu lagi gitu. Jadi jelas ya, dalang dan sutradaranya itu siapa. Jadi kayaknya udah pindah ini nih, pindah produser kayaknya ya. Jadi sutradaranya udah ganti ya kan, tapi pemainnya masih sama nih. Ditambah lagi nih perannya lebih kacau lagi. Jadi kalian tahu lah siapa ya biang kerok semua ini. Yang pasti bukan dari pihak donatur, Kak Novi apalagi Densu ya. Sudah benar-benar mau didamaikan, ini malah ditambah lagi bikin masalah gitu loh. Ngapain pakai ngelaporin lagi? Masalah Kak Novi ngelaporin Alvin Lim itu karena mulutnya sendiri yang sudah menghina Kak Novi gitu kan. Itu beda urusan sama permasalahan Agus. Ini kenapa Agusnya justru malah melaporkan Novi gitu loh. Cuman karena nggak terima diparodikan. Itu kan tren TikTok sekarang ya. Jadi tren TikTok sekarang tuh trennya udah macem cosplay Agus gitu. Jadi pakai kacamata terus pakai perban gitu. Itu ribuan para kreator itu bikin parodi seperti itu gitu. Itu kan sudah menjadi tren TikTok yang sudah biasa. Untuk merayakan hari kebangkitannya, akhirnya Agus buka podcast, guys, bersama si Dr. Teti ya kayaknya. Ya, Dr. Teti atau siapa gitu. Dia merayakan hari kebangkitannya. Nggak tahu kebangkitan apa ya. Ya mungkin udah nggak sedih banget loh kayaknya. Kalau gue lihat video-videonya sih kayaknya udah kayak jadi motivator gitu, guys. Jadi si Agus ini kalau menurut gue orang yang serba tahu ya. Bahas apa tuh dia tahu semua gitu ya. Mau bahas hal-hal apapun dia kayaknya sok tahu banget gitu. Nah di sini tuh para teman-teman netizen tuh salfok sama tangan si Agus. Kok bisa tepat gitu loh ngambil gelasnya gitu. Apakah si Agus ini memang masih bisa melihat atau enggak gitu. Nah di sini juga banyak yang tanya. Oke, kita lihat coba ya. Boleh. Sebelum kita ini Bu, kita kasih sponsor lagi ini ya, biar tawaran ini biar kabarnya tuh. Oke, oke siap. Nah, bisa pas gitu guys. Ini iklan terbaik loh, iklan kopi sama kok, iklan teh nih. Ini katanya itu ada yang bilang gini Gus. Ya mungkin dia masih menggunakan indra perabanya ya gengs ya. Mungkin ya yang seuzon dulu kita. Hidup Bapak Bayan. Ya biarin lah ya guys, dia sekarang mau nge-live atau mau ngapain ya. Yang penting jangan keluar-keluar lagi, nyari pembelaan lagi ya kan. Tapi nggak tahu, gue juga nggak tahu dia di sini masih membela diri atau gimana gitu kan. Tapi kalau gue lihat dia sok jadi motivator gitu ya. Udahlah, kalau lu mendingan kayak gini aja sih Gus. Lu nggak usah pergi-pergi lagi ke media-media lah. Gak usah pergi lagi ke TV. Gak usah lagi pergi ke podcast. Setiap lu pergi ke podcast itu lu bikin ribut satu Indonesia, tau gak sih? Para netizen itu udah muak lihat lu itu
ya biarin aja lah dia mau nge-live kayak Bang Icang ya. Jadi kalau kita lihat gengs, perbedaan Bang Icang kalau nge-live sama si Agus ini beda banget gitu. Kalau Bang Icang tuh yang nonton tuh sultan-sultan semua ya, orang-orang baik yang mendukung Bang Icang gitu. Seperti Ustadz Dery segala macam, gift-nya itu waduh nggak berhenti-berhenti gitu. Beda sama Agus. Apa yang didapat? Yang didapat hujatan doang ya. Gus, harusnya lu tuh terima aja lah ya, karena kesalahan lu sendiri lu dihujat. Harusnya kamu tuh legowo gitu. Gak usah mencari-cari lagi pembelaan atau menyalahkan. Kalau nggak diviralin, nggak mungkin sampai sekarang gitu kan. Ya kalau nggak diviralin, lu tuh makin jadi gitu loh. Makin gak tahu diri. Mungkin uang itu udah habis, gak ada lagi laporan-laporan duit donasi itu untuk berobat. Jadi uangnya itu bukan untuk berobat tapi udah bagi-bagi ke sana ke sini gitu loh. Karena dari awal geng, si Agus dan keluarganya ini kan menghubungi Novi, ya artinya tahu mereka tuh bakalan dipublikasi. Semua apapun pasti dipublikasi ya kan. Mulai dari perobatannya dan open donasinya beberapa segala macam. Jadi kalau dari awal sudah tahu itu bakalan dipublikasi, terus kalau ada masalah apapun bakalan dipublikasi juga. Harusnya dia tuh menjaga gitu kan. Bukannya malah menyelip-nyelip. Jadi gini gengs, setelah dapat uang donasi itu, setiap hari mereka ada transaksi 50 juta sampai 5 kali transfer ke istrinya gengs. Tujuannya untuk apa? Untuk nyelip. Kalau menurut gua ya, transfer lagi ke bawahnya yang alasannya untuk bayar hutang ya kan. Dan bawahnya ngaku gak tahu apa-apa, gak mungkin gak tahu apa-apa. Ini kocak orangnya, tamak banget jadi orang, gak bisa ngelihat duit banyak. Harusnya menjaga kepercayaan masyarakat dulu gitu loh. Kan diviralkan tuh karena mereka nggak kooperatif gitu loh. Ditanya berapa dapatnya, mana mutasinya segala macam. Itu waduh bulet gengs. Jadi dari situlah Kak Novi itu merasa dibohongi. Bukan Kak Novi aja, semua dibohongi, termasuk Bang Densu. Karena kenapa? Bisa dibilang penyalahgunaan lah. Baru berapa hari, masa iya harus langsung bagi-bagi gengs gitu loh. Bukannya untuk wah dapat uang banyak nih harus fokus dulu berobat, harus langsung ini daftar untuk koperasi lah. Waktu itu kan mata Agus kan belum nutup semua nih kan. Kalau sekarang kan kelopak matanya udah mengecil gitu. Kalau dari awal ditangani pengobatan itu, ngikutin arahan dari Kak Novi, selesai. Mungkin dia udah ke Singapura gitu, udah mereka yang bikin masalah. Ketika dipublikasi sama Novi, marah. Itulah konsekuensinya. Lu memanggil Kak Novi, seorang YouTuber, sedikit-sedikit memang harus dipublikasi untuk laporan. Ya harus terima gitu loh. Kalau gak mau diviralkan, gak mau dipublikasi, ya dari awal memang gak usah manggil Kak Novi. Open donasi aja sendiri. Mana ada yang mau donasi. Sekarang ini ada Irjen Pol Riki yang sudah buka suara juga, karena udah jengkel banget dia tuh karena kelakuan Agus ini. Karena gimana ya, udah nggak bisa dibilangin. Dia bilang juga udah ini orang udah nggak bisa, udah nggak pantas lagi dikasihani. Pergi sana pergi sini, bikin masalah sana bikin masalah sini. Mau nyelesaikan kapan selesainya kalau mulutmu tuh bunyi aja. Mulutmu bunyi ya. Pengen diobati kamu ikut laporan. Nah. Sampai lebaran Hongkong yang nggak dapat selesai. Iya Pak, benar. Ya udah menurut hemat saya tuh karena kamu tidak perlu lagi diberikan hati. Udah donatur tuh lakukan aja melalui pengadilan aja. Ya benar. Secara hukum aja. Ya memang kasus ini harus diselesaikan secara hukum aja. Si Agus ini udah memang bebal, nggak bisa dibilangin karena udah sekelas menteri aja diabaikan ya, dipermainkan. Gimana masyarakat mau simpati? Gimana masyarakat nggak menghujat gitu kan? Dia pengen masyarakat itu jangan menghujat dia, tapi kelakuan dia aja kayak gitu. Jadi sekarang siapa yang mau percaya dengan mulutnya si Agus gitu? Nggak ada masyarakat yang mau percaya. Yang percaya itu yang orang-orang pengen nyari ketenaran lah, seperti Ahel ya kan, dan timnya yang memang sudah buka suara. Mereka belak-belakan gengs. Tujuannya apa? Untuk ngebantu Agus ya kan, tanpa dibayar ya, karena dia viral, pengen promosi gratis gitu. Gimana menurut kalian gengs? Buat teman-teman yang mau belanja akhir tahun, jangan lupa ya, di keranjang gua udah siapin nih list barang-barang yang wah pokoknya dijamin murah lah pokoknya ya. Pokoknya langsung aja belanja ya. Terus buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.